Di dalam praktek, saya sering mendapati beberapa kejadian atau peristiwa seperti ini. Seorang klien yang tiba-tiba sudah datang ke kantor begitu ya, bermaksud ingin melakukan jual beli sebidang tanah. Bahkan telah terjadi pelunasannya atas tanah tersebut. Nah, ketika si penjual dan pembeli ini datang ke kantor dan mengobrol, ternyata tanah yang sudah dibeli lunas ini adalah tanah sawah ternyata, bukan tanah pekarangan. Ini yang sering terjadi di dalam masyarakat kita. Banyak dari masyarakat yang masih kurang paham terhadap regulasi atau aturan ketika membeli tanah, apakah itu pekarangan, tanah tegal atau sawah. Sobat Sukain Hobi, sebagaimana kita ketahui bahwa jenis tanah itu ada 3 gitu. Jadi ada tanah pekarangan gitu, yang secara fisik adalah tanahnya memang sudah kering, bisa dilakukan pembangunan atau didirikan bangunan di atasnya. Dan apabila dilakukan jual beli begitu ya, peralihan hak, orang yang pembelinya begitu boleh lintas kecamatan, kabupaten, bahkan lintas provinsi itu boleh, itu terhadap tanah pekarangan. Kemudian status atau jenis tanah yang kedua dan ketiga, ini yang sama regulasinya atau aturannya, yaitu tanah tegal dan tanah sawah. Tanah tegal itu tanah yang secara fisik tanah itu sudah kering, seperti tanah perkebunan begitu ya. Biasanya ditanami seperti jagung, singkong, atau tanaman-tanaman palawija begitu. Orang sering agak terkecoh disebut dengan tanah pekarangan secara sekilas, karena secara fisik juga kering kayak tanah pekarangan, seperti pekarangan juga kan. Kemudian yang ketiga adalah tanah sawah. Nah, ini tanah sawah yang masih produktif tentunya. Jadi masih ditanami padi, pengairannya atau perairannya lancar untuk bercocok tanam, dan merupakan lahan hijau atau zona hijau. Ini tanah tegal dan tanah sawah, ini 2 tanah atau 2 jenis tanah sawah, 2 jenis tanah yang mempunyai regulasi atau kebijakan yang sama. Saya sering mendapati klien saya yang datang ke kantor, mereka tiba-tiba sudah melakukan jual beli begitu ya, sudah melakukan pembayaran lunas. Ternyata tanah yang dibeli adalah tanah sawah atau tanah tegal. Dan setelah saya cek KTP-nya, ternyata KTP si pembeli ini di luar jauh dari letak tanah sawah atau tanah tegal yang dia beli. Oke, akan saya sampaikan di sini di channel Sukain Hobi ini bahwa regulasi atau ketentuan ketika Anda membeli tanah tegal atau sawah itu berbeda dengan ketika membeli tanah pekarangan. Ini harus Anda ketahui. Jadi kalau tanah pekarangan itu tidak ada masalah ya, istilahnya lebih gampang begitu. Anda tidak terikat oleh jarak, boleh mungkin lintas kecamatan, lintas kabupaten atau provinsi, boleh membeli tanah itu. Namun ketika tanah tegal atau sawah, ada beberapa aturan atau regulasi yang sedikit agak berbeda dengan ketika membeli tanah pekarangan. Yang pertama, bahwa calon pembeli tanah tegal atau sawah ini harus ber-KTP begitu, 1 kecamatan dengan tanah sawah tersebut. Jadi sebagai contoh ya, saya berdomisili di Kecamatan Wates begitu, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka saya hanya boleh membeli tanah sawah atau tanah tegal yang berada di dalam 1 kecamatan tersebut. Orang yang berada di Kecamatan A misalnya, maka dia hanya boleh membeli tanah tegal atau tanah sawah di Kecamatan A, tidak boleh lintas di Kecamatan B, C,
bahkan sampai lintas kabupaten, apalagi lintas provinsi itu tidak diperbolehkan. Memang aturan atau regulasinya seperti itu. Nah, ini makanya bagi Anda yang ingin membeli sebidang tanah begitu, tolong untuk dicermati, dilihat dulu di dalam sertifikat, tidak hanya dilihat secara fisik. Karena banyak juga calon pembeli yang maaf agak tertipu juga gitu ya. Dilihat secara fisik tanahnya sudah kering, dikiranya tanah pekarangan. Padahal ternyata sudah dibayar lunas, entah itu ke Alpaan atau ke Teledoran juga penjual begitu ya. Setelah dibayar lunas ternyata di sertifikat tercantum tanah Tegal begitu. Nah, ini bisa sebetulnya ada sebuah solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan status, atau kalau lazimnya disebut dengan pengeringan. Orang kan sering begitu. Jadi tanah Tegal atau tanah sawah tersebut dilakukan perubahan status menjadi tanah pekarangan. Tetapi ini namun yang perlu diingat bahwa yang pertama harus dilihat dari rencana tata ruang dan rencana wilayah tersebut. Apakah tanah tersebut bisa dilakukan pengeringan? Kalau rencana tata ruang atau rencana wilayah wilayah tersebut tidak boleh, misalnya itu pertanian subur, maka otomatis tidak bisa dilakukan perubahan status dari tanah Tegal atau sawah menjadi tanah pekarangan, tidak boleh dikeringkan begitu. Yang kedua, kalaupun bisa, berarti otomatis Anda akan menambah biaya lagi untuk melakukan proses pengeringan tersebut. Nah, ini yang perlu diingat makanya. Kemudian ada juga regulasi atau aturan tambahan ketika Anda membeli tanah Tegal atau sawah, bahwa harus meminta surat keterangan dari kelurahan atau desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan penjual ini telah menjual habis semua bidang tanah Tegal atau sawahnya tersebut. Karena menurut aturan atau regulasi bahwa memang menjual tanah Tegal atau sawah itu harus dijual habis begitu, tidak boleh disisahkan. Jadi misalnya sebagai contoh, saya mempunyai tanah sawah 2 bidang, maka harus dijual semua, dijual habis, tidak boleh hanya dijual 1 bidang. Karena nanti di situ ada pernyataan juga dan keterangan dari kelurahan begitu ya, atau dari desa bahwa tanah tersebut memang sudah dijual habis. Nah, itulah perbedaan antara proses jual beli atau peralihan hak tanah pekarangan dengan tanah Tegal dan sawah. Dan satu ini yang penting juga saya ingat, bahwa tanah sawah atau tanah Tegal itu tidak boleh dilakukan pemecahan. Ini sering juga terjadi di kantor saya. Jadi ada 2 orang klien datang kantor saya, mereka sudah bersepakat ini, bahkan sudah melakukan DP atau uang muka jual beli tanah. Ternyata yang mau dilakukan pemecahan bidang tanah adalah tanah sawah. Nah, ini juga tidak boleh secara aturan, bahwa tanah-tanah yang luasnya 2 hektar ke bawah itu tidak boleh dilakukan pemecahan bidang tanah. Untuk itu perlu dipahami, diteliti dan juga dicek status tanah yang akan Anda beli. Apakah tanah pekarangan, tanah Tegal, ataukah tanah sawah? Karena berkaitan dengan regulasi dan peraturan yang harus dilaksanakan atau harus dipatuhi dalam rangka peralihan hak tersebut. Begitu.